dua soundtrack, dan bukan cuma soundtrack tapi ya ini adalah soundtrack yang akan berulang di semua episodenya. Jadi kayak aku merasa kayak suara gue akan ada di mana-mana di series ini gitu ya, rada sedikit jiper. Lalu lagunya juga dengan lagu yang sangat legendaris ini, dari seorang legenda juga, jadi ada pressure-nya banget sih gitu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan semua tim produksi musiknya kemarin berjalan dengan lancar. Ya seperti itu. Alhamdulillah lancar jaya ya. Nah kalau sekarang tanyanya sama Mbak Kamila. Mbak Kamila, Nadine ini kan punya suara yang memang istimewa ya. Tisa juga nggak kalah istimewanya karena Tisa juga nyanyi ya selain Amin ya. Kamu memang maksudnya anak-anak muda ini tuh luar biasa sekali. Tapi dalam hal ini Nadine gimana sih awalnya Mbak Kamila menemukan Nadine sampai akhirnya terjadilah Nadine yang nyanyiin soundtrack ini? Sebenarnya kalau Nadine, aku ngikutin Nadine dari Instagramnya sejak dia bikin cover. Oh, Sebenarnya udah udah lama ya? lama banget. Dari kamu masih kriting. Jadi aku udah lama banget ngefans sama Nadine, juga mengagumi karya suaranya pertama-tama. Tapi kemudian pada saat Nadine membuat lagu-lagunya sendiri, makin ngefans lagi karena ternyata selain penyanyi dia juga seorang kreator muda yang buat aku spesial dan membanggakan ya gitu sebagai orang Indonesia melihat talenta yang distintif seperti ini gitu. Jadi memang udah lama banget suka, aku senang banget dengar lagu-lagunya Nadine. Aku dan anak-anakku juga suka nyanyi lagu-lagunya Nadine. Terus pada saat di lokasi kita juga memang dan sebelumnya juga memang berpikir karena ini juga cerita tentang perempuan, woman empowerment juga ada di sini. Jadi aku pengen punya suara perempuan gitu sebenarnya di lagu temanya. Aku pengen punya that sense of femininity yang kuat gitu yang untuk merepresentasikan serial ini gitu. Kebetulan di sini juga ada kostum desainer kami yang juga membuat kami seperti ini, Hagai Pakan. Dia juga salah satu fansnya Nadine. Jadi kita tuh banyak banget dengerin lagu-lagunya Nadine selama preps dan syuting. Ada lagu Nadine juga yang kita pakai ya di sini. Dan aku waktu itu ngobrol sama kita diskusi sama Mbak Shanti kayaknya aku pengen deh Nadine yang menyanyikan ini gitu. Kayaknya dia akan menjadi suara yang tepat gitu membawakan apa yang disuarakan oleh Dasiah dan juga perempuan-perempuan yang dimainkan di karakter ini juga kayak karakternya Tisa. Rasanya semua karakter perempuan di sini penting punya representasi yang kuat dan Nadine bisa merepresentasikan itu aku rasa. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Mungkin sekarang pertanyaannya ke Nadine. Nadine boleh merespon langsung tadi statementnya Mbak Kamila, silakan. Pressure ya? Pressure aja. Satu, banyak sekali yang harus disuarakan perihal perempuan. Tapi yang satu yang aku emban tugasnya adalah aku ingin menyanyikan lagu ini bukan sebagai apa ya. Tentu kalau misalnya tidak ada yang bisa merepresent Krisya dengan baik, apalagi aku perempuan, nggak mungkin aku bisa meremake suara dia. Tapi dengan produsernya kemarin satu yang kita tekankan adalah kita gak pingin merubah lagu ini terlalu jauh dari asalnya. Makanya aku juga tadinya aku nanya ke Mbak Kamila, ini apakah aku nyanyinya harus ada yang meliuk-liuk? Karena kalau misalnya nanti didengar teman-teman lagunya itu sebenarnya dia ada 3 verse 3 chorus itu hampir datar. Aku nanya dong karena aku kan nggak tahu ya kalau di dalam kepala Mbak Kamila untuk soundtrack ini apakah nanti di bagian filmnya lebih deg-degan aku harus nyanyi seperti apa, tapi ternyata nggak, beliau pengen aku menyanyikannya natural sebagaimana aku biasa bernyanyi. Jadi kayak itu sih yang kita pengen sampaikan adalah lagunya memang sudah indah dari sananya, kita tidak ingin merubah apa-apa dari itu. Very nice. Oke, Mbak Kamila memfollow up tadi jawabannya Nadine. Kenapa pemilihannya lagu Kala Sang Surya Tenggelam dari Chrisye? Nuansa apa yang ingin Mbak Kamila hadirkan selain woman empowerment di serial ini? Aku juga big fans of this song gitu sebenarnya dari lama. Ini salah satu, kayak tadi udah dibilang, ini salah satu lagu legend yang kita punya gitu sebagai di Indonesia. Cuma memang ini kan lirik Kala Sang Surya Tenggelam sebenarnya kan tentang sepasang kasih yang sedang kehilangan arah gitu.
Dan ini benar-benar represent cerita di serial ini, cerita utama di serial ini yaitu Dasiah dan Suraya gitu. Tapi lebih dari itu, aku tuh suka bagaimana lagu ini juga dibawakan dengan sangat magis gitu. Aransemennya, ya cara Krisya menyanyikannya gitu, sangat amat magis. Dan dia melihatnya dari point of view orang ketiga sebenarnya. Jadi seperti melihat, mengobserv perjalanan sepasang kekasih ini di dalam nuansa yang puitis tapi juga magis, tapi ada kekelaman juga di situ. Nah, itu merepresent banyak hal tentang serial ini yang sebenarnya tidak hanya sekedar romans. Dua orang ini harus menghadapi banyak sekali situasi yang berhubungan dengan nanti alur cerita, kisah cinta mereka berdua. Ada titik-titik yang ada situasi politik di situ, ada juga persaingan bisnis di situ, ada banyak hal lika-liku yang membuat memang lirik ini tuh menjadi metafor dari semua perjalanan mereka gitu. Dan kita memang pingin nuansanya saya dan Iva waktu itu juga kita pengen nuansanya semagis itu, seiri itu, karena memang kita pingin banyak yang dirasakan, kita pengen banyak orang, nanti kalau kalian menonton serialnya pasti kalian lebih relate gitu, kenapa lagu ini, kemagisan itu menjadi sangat penting gitu untuk merepresentasikan ceritanya. Oke, jadi